siapa nih yang bisa tebak sekarang Dea Mita lagi ada di mana? Kalau misal jawaban kamu mall, jawabannya salah. Karena saat ini dia lagi ada di Resta Pendopo 456 Salatiga, tepatnya di Tol Semarang, Solo. Nah, rest area 1 ini juga dapat penghargaan dari Kementerian PUPR sebagai rest area terbaik di Indonesia loh. Lalu seperti apa sisi menariknya sebenarnya di tempat ini? Kemudian siapa perusahaan di baliknya dan gimana ceritanya bisa dibangun di sini? Ikutin Dea Mita. Sebagai fasilitas penunjang transportasi darat, tempat istirahat dan pelayanan atau TIP atau rest area memiliki peran penting dalam menunjang keselamatan lalu lintas pengguna jalan tol. Rest area menjadi salah satu bentuk pemenuhan standar pelayanan minimum di jalan tol untuk mendukung performa tol yang lancar, aman, dan nyaman. Setelah diresmikan pada Februari 2019, Tol Trans Jawa di ruas Semarang Solo langsung mempersiapkan rest area sebagai fasilitas penunjang jalur transportasi darat ini. Salah satunya tentu Resta Pendopo KM 456 yang menjadi fasilitas fatigue release serta menyeimbangkan aspek bisnis dan sosial dalam satu wadah. Rest area ini dinobatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sebagai tempat istirahat dan pelayanan atau rest area terbaik di Indonesia. Penghargaan ini bahkan diperoleh Resta Pendopo KM 456 secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir sejak resmi beroperasi pada Februari 2020. Resta Pendopo KM 456 merupakan pelopor hybrid transit destination yang terletak di ruas jalan tol Trans Jawa arah Semarang Solo dan sebaliknya. Fasilitas ini merupakan hasil garapan bersama antara Astra Infra, Astra Property, dan Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT. Selamat sore Pak Raymond. Selamat sore. Pak Raymond apa kabar? Kabar baik dengan Dea dari Tribun Selamat Video. datang Ibu Dea di Resta Pendopo. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Kita duduk. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ini saya pengen kepoin tentang Resta Pendopo 456 di Tol Salatiga ya. Semarang Solo. Nah Pak, ini saya miss banget sebelumnya sama Resta Pendopo 456 ini. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, kita mau tahu tentang sebenarnya pengelola dari Resta Pendopo 456 ini siapa Pak di baliknya? Oke, jadi yang mengelola Resta Pendopo ini adalah PT Astari Marga Sarana. Jadi kita adalah joint venture dari Astra Property dan Astra Infra atau Astra Tol. Jadi kita adalah bagian dari grup Astra. Berarti ini benar-benar lepas dari pemerintah Pak? Kita ada sedikit yang dari SPJT, Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Itu partner kita di Pemprov Jawa Tengah. Oke. Nah, ini kan sudah dapat penghargaan ya dari Kementerian PUPR itu sebagai rest area terbaik di Indonesia. Ini benar rest area pertama terbaik di Indonesia, Pak? Ya, puji Tuhan kita dianugerahi rest area terbaik ya selama 3 tahun berturut-turut. Jadi memang kita terus menjaga kualitas ya, dari untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pengunjung atau pengguna jalan tol. Resta Pendopo KM 456 terdiri dari 5 bangunan utama dengan desain arsitektur bergaya joglo dengan atap limas. Keberadaan 5 bangunan utama ini juga memiliki filosofi Tribuners, yakni terkait keberadaan 5 gunung di Jawa Tengah. 5 gunung yang dimaksud berada di sekitar kawasan rest area, yaitu ada Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Ungaran. Bangunan-bangunan ini juga didesain dengan perpaduan desain tradisional dan modern dengan berbagai fungsi. Desain keramik dan motif batik di beberapa sisi bangunan dapat berfungsi untuk spot foto Instagramable bagi pengendara yang singgah. Kalau boleh tahu inspirasinya nih dari mana? Ini kan benar-benar beda dari yang lain gitu konsepnya Pak. Jadi konsepnya memang kita
landscape sendiri atau dari arsitektural. Jadi secara arsitektural kita nih kenapa disebut Resta Pendopo? Nah, kenapa Pendopo itu kita adalah bangunan khas Jawa Tengah. Iya. Ya, joglo ya Pak joglo. ya. Joglo. Nah, joglo Pendopo. Nah, di Pendopo kita di sisi A dan sisi B itu ada 5 pendopo. 5 pendopo. Jadi 5 pendopo itu melambangkan pegunungan di sekitar rest area ini. Oh ya, saya sudah tahu itu Pak. Itu ada Merapi, Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan juga Ungaran. Betul sekali. Jadi kita terinspirasi dari landscape di seputaran rest area ini. Oke, berarti 5 pendopo itu melambangkan 5 gunung yang bisa terlihat dari sini di rest area ini. Wow, luar biasa sekali ya ini ya. Resta Pendopo KM 456 yang resmi beroperasi sejak Februari 2020 ini mengoptimalkan potensi tersembunyi di area layanan jalan tol. Rest area ini didukung oleh pelayanan publik dan kawasan komersial yang terintegrasi. Mengusung konsep one-stop services under one roof, Resta Pendopo KM 456 memiliki skybridge pertama di jalan tol di Indonesia Tribuners. Jembatan ini menghubungkan Resta Side A arah Semarang-Solo dan Resta Side B Solo-Semarang, sehingga pengunjung dapat berjalan-jalan dan menikmati kedua sisi Resta Pendopo KM 456 yang menyuguhkan pemandangan alam indah dari skybridge ini. Resta Pendopo KM 456 dibangun dengan konsep modern tradisional dengan pemandangan alam elok kota Salatiga serta dikelilingi dengan gunung-gunung yang indah. Landscape alam Gunung Ungaran dan lainnya yang tersaji akan membuat mata Anda tersegarkan setelah berjam-jam hanya melihat jalan tol. Jadi, tidak hanya untuk mengistirahatkan tubuh, di Resta Pendopo KM 456 Salatiga, Anda juga bisa menjernihkan pikiran yang jenuh selama perjalanan. Selain skybridge, Resta Pendopo KM 456 Salatiga ini juga dilengkapi fasilitas lainnya yang super lengkap. Mulai dari lahan parkir yang luas, masjid dan musola yang masing-masing memiliki kapasitas hingga 200 orang. Kemudian ruang terbuka hijau, area bermain dan edukasi anak, hingga galeri seni. Tersedia juga ATM center dan fasilitas top-up kartu tol hingga uang elektronik lainnya. Tentunya, di Resta Pendopo KM 456 Salatiga ini juga dilengkapi food court dengan menu kuliner khas Jawa Tengah hingga restoran dan kedai kopi maupun teh ternama di Indonesia. Oke, jadi fasilitas yang ada di Resta Pendopo ini memang yang pertama kita harus memenuhi regulasi ya. Jadi ada regulasi terkait rest area. Jadi fasilitas standar kita penuhin, yaitu ada area parkir, terus toilet yang bersih dan nyaman, terus lalu ada tempat ibadah, masjid, terus ada juga arena untuk beristirahat, untuk makan dan beristirahat seperti itu. Duduk-duduk ya Pak? Jadi beristirahat dalam arti ya makan kuliner Jawa Tengah, terus sambil menikmati pemandangan yang sangat indah di sini. Bisa lebih fresh lagi. Oke, nah ini kan di sini kan tempat makannya sudah banyak ya, full sekali ini. Itu juga dia dengar ada dari UMKM juga Pak di sini. Kalau untuk dari UMKM produk unggulannya ada apa Pak di sini? Oke, jadi yang pertama memang kita berkewajiban untuk mendevelop UMKM ya, dan sebagai sarana untuk mereka bisa mendisplay produknya dan berjualan lah kasarnya tempat kita. Nah, UMKM yang di sini itu sudah kita kurasi ya, kita kurasi untuk masuk di sini dan kita develop juga, Jadi kita kurasi, kita pilih yang terbaik dan tidak ada produk yang sama di UMKM kita. Jadi misalnya ada jual nasi pecel di satu sisi hanya satu itu aja. Nah, terus yang unggulan yang di sini adalah kita mengambil kearifan lokal atau UMKM lokal di sekitaran Jawa Tengah. Jadi misalnya kalau di Solo itu ada Serabi Notosuman. Ada di sini ya Pak ya. Jadi teman-teman pengunjung nggak perlu susah-susah harus keluar tol. Jadi kalau pulang bisa langsung belanja. Ada Serabi Notosuman. Terus kalau di Semarang tuh ada ayam goreng Butoha. Itu ada juga di sini. Terus yang khas Salatiga tuh ada namanya tumpang koyor. Makanan khas Salatiga tumpang koyor itu ada juga di kita. Unik yang lain yang dia temuin dia baca-baca, ini ada area konservasi tanaman buah ya. Betul. Jadi kita sebutannya tanaman pranaraksa. Tanaman pranaraksa. Jadi kita sebutannya itu
Pranaraksa kita dari Astra sendiri. Jadi dari Astra sendiri itu ada komitmen untuk mengembangkan atau melestarikan tanaman buah langka. Jadi contohnya itu ada buah mundu, ya, terus ada gandaria, ada sirsa rowo. Nah itu yang udah mulai turun habitatnya, kita komitmen dari Astra sendiri untuk mengembangkan supaya tanaman-tanaman itu tetap menjadi lestari lah. Lestari di sini. Udah sempat panen belum ini, Pak? Sudah. Sirsa. Oke. Ini berarti total sudah berapa tahun Resta Pendopo 456 ini? Kita operasional itu pertama di tahun 2020 Februari, yang sisi A, yang sisi B sekitar bulan Agustus. Jadi kita ini tahun ketiga kita ya operasional. Berarti memang sudah komitmen dari Astra tadi ya, melestarikan buah langka. Jadi kita membantu untuk melestarikan. Kebetulan kan di kita juga area landscape-nya juga cukup besar ya. Jadi kita bisa memanfaatkan area ini untuk konservasi. Ini berarti ada di bagian mananya nih Pak? Untuk konservasi contohnya ya? Itu di area landscape Resta A dan Resta B juga ada. Dua-duanya ada. Di lantai lower ground kita ada area khusus yang memang ada area untuk tanaman buah langka, sama kita ada daerah hijau di sini. Jika sudah cukup beristirahat, mengisi perut, dan puas jalan-jalan di area konservasi tanaman buah, Tribuners juga bisa sekaligus membeli oleh-oleh kuliner maupun kerajinan tangan di Resta Pendopo KM 456. Jadi, Anda tidak perlu jauh-jauh untuk keluar tol lebih dahulu untuk bisa berburu oleh-oleh, karena di rest area 1 ini semuanya tersedia. Tribuners bisa mampir ke Resta Sae, toko kerajinan yang dikelola oleh Astra yang bekerja sama dengan sekira 200 UMKM di Jawa Tengah. Makanan juga ada craft kerajinan ya? Betul sekali. Okay. Jadi kita juga ada Resta Sae namanya. Resta Sae kita juga itu kita kelola sendiri. Jadi kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan hampir 200 UMKM lah. Jadi di situ ada Shibori, kainku biru. Jadi itu dari Solo. Jadi itu batik batik berwarna biru. Jadi dia ada metode pembuatannya. Jadi menggunakan sebutannya kainku. Mereknya sih kainku biru, tapi teknik Shibori. Seperti itu. Terus itu juga ada kita menggandeng pengrajin-pengrajin dari seputaran rest area dari Ambarawa atau dari sekitar Ambarawa juga ada kita gandeng juga. Tribuners, saat ini kita sudah memasuki masa mudik Lebaran. Selain menggunakan transportasi umum, banyak pula pemudik yang lebih memilih pulang ke kampung halamannya menggunakan kendaraan pribadi melalui jalan bebas hambatan atau jalan tol. Sebelum memutuskan mudik melalui jalan tol, para pengendara sebaiknya harus memahami aturan yang berlaku. Salah satunya, tidak boleh beristirahat di bahu jalan, sebab jalan tol memiliki aturan kecepatan laju kendaraan dan jika berhenti tidak pada tempatnya dapat membahayakan pengendara lain. Untuk itu, ada fasilitas rest area yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan tol untuk beristirahat. Berdasarkan laman resmi Badan Pengelola Jalan Tol Kementerian PUPR, rest area jalan tol terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Resta Pendopo KM 456 ini termasuk salah satu rest area dengan tipe A, yang artinya memiliki fasilitas yang lengkap dan areanya cukup luas sekira 3,3 hektar. Lahan parkir rest area ini bahkan diklaim mampu menampung lebih dari 200 kendaraan kecil dan sekira 40 kendaraan besar seperti bus dan truk. Kan udah mendekati Lebaran, terus sebentar lagi Lebaran nih, ada persiapan-persiapannya dari Resta Pendopo 45 untuk mengantisipasi, karena kan dari pemberitaan yang sudah ada, ini kita ada lonjakan 44% dari tahun sebelumnya, itu bagaimana? Ya, jadi untuk menyiapkan Lebaran tahun 2023 ini, jadi kita yang pertama kita persiapkan kebersihan. Jadi kebersihan kita
pastikan kondisinya bersih, terutama toilet dan area parkir dan area umumnya. Jadi persiapan kita akan menambah tenaga kerja yang jelas. Jadi tenaga kebersihan kita tambah yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan petugas parkir. Jadi petugas untuk mengatur lalu lintas itu juga kita persiapkan beserta rambu-rambunya karena supaya nanti arusnya agar lebih lancar. Terus selanjutnya yang ketiga, kita akan ada fasilitas tambahan nih selama periode Lebaran ini. Jadi di sisi A dan sisi B yang arah ke Solo dan arah ke Semarang kita menyediakan BBM, SPBU modular. Yang pada periode normal kita masih belum ada, tapi pada periode Lebaran ini kita siapkan. Terus ada juga fasilitas bengkel. Jadi tidak usah khawatir kalau memang dia pastikan kondisinya aman, tapi kalau misalnya ada trouble atau ingin mengecek, kita juga ada bengkel tambahan di A dan B. Nanti juga pada saat dimulainya harus balik dan mudik itu nanti akan ada bengkel 24 jam. 24 jam berarti sangat ini sekali ya, mengutamakan benar-benar mengutamakan nantinya pemudik yang akan ke sini untuk beristirahat juga sekalian mengecek mungkin kondisi kendaraannya. Selain itu kita juga ada persiapkan mobile banking ya. Jadi buat teman-teman pemudik yang ingin top up untuk e-money atau uang elektronik untuk transaksi tol, nah itu nanti kita siapkan beberapa untuk top up. Terus juga kita siapkan juga fasilitas kesehatan. Jadi nanti dari pemudik yang memang ingin ngecek kesehatannya itu bisa di sini ada. Oke, wah lengkap sekali ya, ada pengecekan kesehatan, pengecekan kendaraan untuk bengkel tadi, juga ada BBM modular itu tadi. Itu untuk mulainya kapan, Pak? Untuk mulainya nanti di tanggal 17 berarti akan dimulai. Sudah mulai ada di sini. Betul. Kalau untuk BBM sendiri saat ini udah mulai beroperasional. Oh, itu terlihat ya Pak di sana. Jelas, kita berkoordinasi nanti dengan kepolisian dan jasa marga tentunya. Di sini kan Transmarga Jateng, kita koordinasi terus untuk persiapan Lebaran tahun ini. Baik. Nah, ini kan dari jasa marga kemarin juga sudah mengumumkan kalau akan ada lagi sistem buka tutup rest area 30 menit. Itu bagaimana pendapat dari Pak Raymond dan juga pihak rest area di sini dan persiapannya bagaimana? Oke. Jadi memang kita pengalaman tahun kemarin juga memang traffic sangat padat ya. Jadi memang untuk kita mengikuti anjuran pemerintah. Jadi ya ketika 30 menit kita akan sosialisasikan. Jadi kita akan sosialisasikan, kita akan umumkan selang waktu tertentu. Kita ada sistem public address di sini, kita akan sampaikan. Terus antisipasinya yang kedua adalah kita himbau tenan-tenan di sini untuk menyediakan paket cepat saji atau paket take away. Jadi pengunjung yang datang ingin pesan makan tidak perlu menunggu lama. Jadi begitu datang, rasanya udah jadi, tinggal dia bisa langsung makan atau bahkan dibawa lanjut ke perjalanan. Jadi itu salah satu upaya kami supaya bisa bergantian gitu loh. Jadi karena memang kapasitas parkir sangat, apalagi dengan traffic besar kan kapasitas juga sebanyak apapun pasti akan padat. Ada kepadatan itu tadi. Jadi memang kita akan himbau untuk tidak perlu berlama-lama. Makanya kita siapkan paket-paket khusus take away yang paket cepat supaya mereka tetap grab and go seperti itu. Oke, untuk mengurai kepadatan itu tadi ya di sini ya. Kalau untuk pengaruhnya dengan tenan-tenan yang ada di sini bagaimana ini selama ini Pak? Selama periode mudik seperti itu, pastinya tetap ada peningkatan ya untuk pemasukan gitu. Jadi memang Lebaran itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh tenan, para penyewa, kita bilangnya para tenan ya, para partner kita di sini itu ditunggu-tunggu. Jadi memang kita himbau ke teman-teman tenan ini ya, persiapkan tenaga kerja, kebersihan, terus bahan baku dan pelayanan. Jadi jangan sampai momen ini terlewat gitu. Oke, baik. Nah, Pak Raymond ada pesan mungkin untuk pemudik-pemudik ini nantinya? Oke, jadi sebagai pesan, pastikan kendaraan aman sebelum melakukan perjalanan, juga pastikan juga kondisi fisik prima, dan ketika lelah ya beristirahat di rest area, dan sebisa mungkin
jangan berlama-lama lah. Jadi tempatnya kan di seluruh rest area pasti terbatas. Nah, kasih kesempatan teman-teman yang lain untuk bisa beristirahat. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Iya. Datang bersih, pulang bersih. Baik, terima kasih Pak Raymond untuk waktunya, untuk Tribuners juga tipsnya itu tadi. Dan selamat kembali bekerja dan juga semoga sukses untuk Resta Pendopo 45. Terima kasih Bu Dea, selamat sore. Selamat sore Pak. Sekian tur area sekaligus informasi seputar Resta Pendopo KM 456 Tol Semarang Solo. Jika Tribuners tengah mudik atau dalam perjalanan lain melewati Tol Semarang Solo atau sebaliknya, tidak ada salahnya mampir ke rest area Pendopo KM 456 ini. Anda bisa beristirahat sejenak, menikmati fasilitas yang ada ditemani pemandangan indah Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Ungaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.